Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar, Pak. Sudah bisa menang dia, Pak. Ya. Wow. Terus kenapa menyesal sama Gibran? Kan awalnya anjlok-anjlok turun-turun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Cipta Lesmana sebut Prabowo nyesal comot Gibran. Ada yang bisikin ke saya. Jadi ini dilansir dari vivanews.com, di mana pengamat politik Profesor Cipta Lesmana menyebut Prabowo menyesal telah menggayat Gibran sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024. Nah, apa yang mendasari omongan Profesor Cipta ini? Di dalam YouTube Asanesia TV yang dipandu oleh Abraham Samad, Profesor Cipta mengungkapkan bahwa desakan Gibran menjadi cawapres merupakan campur tangan dari Iriana Jokowi. Dan ini sama juga apa yang disampaikan kemarin dalam bocor halus di Tempo TV ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Profesor Cipta Lesmana dengan yang disampaikan oleh wartawan Tempo TV di program bocor halus ini sama. Artinya bahwa yang menginginkan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo adalah Iriana Jokowi. Nah, Profesor Cipta juga mengungkapkan bahwa beliau mendapat informasi tersebut adalah A1, artinya akurat. Jadi menurut Profesor Cipta itu, ini bukan kemauan Prabowo atau desakan dari akar rumput, melainkan adalah kemauan dari Ibu Iriana Jokowi. Bahkan Profesor Cipta Lesmana mengungkapkan bahwa Prabowo sebetulnya menyesal telah menggayat Gibran sebagai cawapres untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Jadi alasannya yang diungkapkan oleh Prof. Cipta lantaran elektabilitas Prabowo yang menurun. Dan Profesor Cipta juga mengatakan bahwa informasi yang beliau dapatkan adalah ada yang bisikan langsung ke beliau. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak video Profesor Cipta yang mengungkapkan bahwa Prabowo menyesal menggayat Gibran sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Video ini dari channel YouTube Asanesia TV. Saya sejak awal sudah lihat Pak Jokowi ini cenderungnya ke Pak Prabowo. Tapi verbal dia masih puji-puji si rambut putih ini. Siapa? Ganjar. Ketidakkonsistenan Pak Jokowi itu disebabkan apa kira-kira? Kenapa dia tidak konsisten menjalankan pemerintahan? Saya paling angkat topi forecast Tempo, Pak. Aduh, Pak. Dia buka semua, Pak. Dia buka semua. Apa itu misalnya? Jadi yang paling ngotot ini untuk menggolkan Gibran sebagai presiden, sebagai cawapres, bukan Jokowi. Bukan ya? Ibu Iriana. Saya tahu dari dia, Pak. Berani. Banyak dia buka, Pak. Bagaimana awalnya dia buka semua. Dan Prof. Cipta percaya itu ya? 3 sumber. Oke. Saya ini wartawan kawakan, Pak. Wartawan kawakan diajarkan oleh Gunawan Muhammad. Ya. Wartawan kalau dengar apapun jangan percaya. Mesti cross check 2 kali, paling bagus 3 kali. Kalau 3 kali dia cross check pendapatnya sama, that is the truth. Percayalah. Nah, saya lakukan itu. Ada teman baik saya yang mengatakan bukan Pak Cipta, bukan Pak Jokowi, istrinya. Yang benar istrinya. Tahu dari mana? Saya dapat dari sumber A1. Satu lagi saya cari lagi. Saya masih aktif sebagai wartawan, Pak. Orang politik sebagai wartawan. Saya percaya deh. Jadi Prof. Cipta menganggap bahwa Gibran masuk jadi wapres, kemauan wakil wapres. Ibu. Bukan kemauan Pak Jokowi? Terutama kemauan ibu. Dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ibu memang paling sayang anak, Pak. Dibandingkan bapak. Jadi bukan kemauannya Pak Prabowo itu, Gibran? Prabowo. Ya, bukan kemauannya Pak Prabowo untuk Prabowo sebetulnya nyesel, Pak. Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar, Pak. Sudah bisa menang dia, Pak. Ya. Terus kenapa menyesal sama Gibran? Kan awalnya anjlok-anjlok turun-turun, Pak. Ya. Sebetulnya jadi mengganggu sebetulnya. Enggak, dari mana Prof. Cipta tahu bahwa Prabowo menyesal menggandeng Gibran? Iya. Ada yang bisikin saya. Ya, Pak Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar luar biasa. Prabowo ini kan sangat pengalaman, Pak. Ya, politik apa pengalaman. Gibran nggak ada pengalaman sama sekali. Ya, yang paling konyol itu waktu dia katakan Pak Prabowo saya sudah datang apa gitu ya. Seolah-olah Pak Prabowo ini nggak yakin, ketakutan Gibran
nggak jadi join dengan timnya ini. Bukan begitu. Ya. Pak Prabowo PD-nya tinggi, Pak. Jadi bukan Pak Prabowo yang mau itu ya, menggandeng Gibran? Jokowi lah. Jokowi ya? Pasti Jokowi yang pasangkan. Bukan arus bawah yang mau? Bukan. Bukan rakyat? Enggak, bukan. Kalau begitu, kalau menurut Prof. Cipta, berarti dulu waktu Gibran jadi wali kota di Solo itu juga Pak Jokowi yang suruh atau Gibran sendiri? Jokowi. Bukan inisiatif Gibran? Enggak, Pak Jokowi, Pak. Saya kira Gibran nggak ada talent ya. Nggak ada talent, nggak ada pemikiran mau nyemplung jadi penguasa pemerintah. Menurut perkiraan kuat saya gitu, Pak. Oh, jadi nggak ada. Sama dengan Kaisang juga sama juga. Pasti ada di belakang yang kipas-kipas. Oke, kalau begitu berbahaya dong kalau misalnya orang yang tidak punya kapasitas ke sana terus dipaksakan menjadi. Tadi saya katakan sama Pak Abraham, saya sudah kumpulkan ada 9 speech. 9 speech, saya nggak usah sebut-sebut gitu ya. Hampir semua mengatakan demikian. Ini bagaimana? Nggak ada pengalaman sama sekali. Negara kita negara besar, persoalannya sangat rumit, politik, ekonomi, budaya, macam-macam, terorisme. Kalau presiden berhalangan, otomatis diambil alih oleh wakil presiden. Apa Gibran bisa ya, Pak? Sangat diragukan, Pak. Jadi itu yang menurut keraguannya Prof. Cipta ya? Sehingga agak mengkritik nih. Ini banyak orang yang bukan lagi pikir-pikir, lagi tunggu-tunggu, Pak. Bagaimana nanti debat presiden ya? Apa bisa atau tidak menjawab gitu ya? Nah, terus saya bantu sama yang bertanya itu bisa, Pak. Bisa. Debat presiden Indonesia ini bedanya langit dan bumi dibandingkan dengan debat presiden di United States of America. Debat presiden Indonesia, pertanyaannya sudah ditulis oleh KPU dan diserahkan kepada calon presiden. Suruh baca gitu loh. Nah, nanti dibaca kan, dia nggak ngerti, Pak. Dipanggil penasehatnya. Penasehatnya namanya Abraham Samad. Tentang hukum, kan jago sekali kan. Ini bagaimana, saya mesti jawab bagaimana nih? Nah, kemungkinan besar, menurut saya, nanti dapat daftar pertanyaan itu untuk Gibran. Gibran tinggal panggil. Gibran kan punya ahli-ahli juga, Pak. Punya konsultan juga. Jadi kalau menurut Prof. Cipta, masalah kapasitas berarti ya? Yes, kapasitas. Kok bisa tahu kapasitas? Kapasitas bisa dilihat dari background, pengetahuannya, pengalamannya. Ya. Dia tahunya mengenai utang. Nanti ditanya, bagaimana Indonesia bisa membayar utang sebesar 8.000 triliun gitu ya? Dari mana uangnya itu? Dia pasti gelegepan, gitu kan. Jadi berarti coba, Pak, kalau ini soal kapasitas ya? Kapasitas. Pak Jokowi mengatakan, kenapa anak saya enggak boleh? Boleh, Pak. Anak siapa juga boleh maju jadi capres, cawapres. Tidak ada larangan, Pak. Konstitusi tidak melarang siapapun nyemplung jadi capres, cawapres. Caranya dong, Pak. Sampai digoyang-goyang MK itu, Pak. Itu di dunia enggak ada gitu, Pak. Ya, dibikin khusus, tok-tok-tok buka pintu, masuk Gibran. Kalau nggak ada putusan MK, nggak bisa masuk dia. Nah itu, Pak. Hampir semua speech ini, Pak. Kalau begitu, apakah itu pelanggaran? Tadi pelanggarannya tidak, Pak. Pelanggarannya di MK. Iya, maksudnya sekarang masih dikejar terus nih, Pak. Itu kan pelanggaran etika. Dikejar dengan lolosnya Gibran ini. Kalau ketua MK melanggar moral, melanggar etika, hasilnya pasti cacat moral juga, cacat hukum juga, Pak. Sebuah produk hukum yang dihasilkan dari pelanggaran kaidah-kaidah hukum, berarti otomatis outputnya cacat hukum ya? Otomatis, Pak. Tidak legitimate. Tidak legitimate, Pak. Iya, Pak. Ini kan masih dikejar terus. Saya nggak tahu nanti bagaimana. Berarti kalau tidak legitimate pencalonan Gibran tidak sah. Tapi belakangan ini yang dipertanyakan adalah etika dan moralitas Pak Jokowi. Kalau menurut Prof. Cipta, pelanggaran etika moralnya Pak Jokowi di mana? Yaitu menyemplungkan Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Apakah itu pelanggaran? Banyak yang mengatakan, saya sudah catat semua gitu ya. Yang paling bagus, paling cantik adalah Jokowi keluarkan statement. Cabut Gibran, nggak jadi. Atau Pak Jokowi dengan ikhlas, dengan moral yang tinggi sekali, saya resign sebagai presiden.
saya serahkan jabatan presiden kepada wakil presiden. Nah ini Anda bisa memberi pendapat dan analisa Anda terhadap apa yang disampaikan oleh Prof. Cipta. Dan alasannya karena Prabowo merasa elektabilitasnya menurun. Tetapi yang kita lihat sekarang justru katanya Prabowo Gibran elektabilitasnya melesat daripada dua cawapres yaitu Anies dan Ganjar. Artinya survei-survei yang kita lihat selama ini bahwa Prabowo nomor 1, selanjutnya Ganjar nomor 2, Anies nomor 3 bisa saja adalah survei pesanan ya. Karena apa yang disampaikan oleh Prof. Cipta, Prabowo merasa menyesal menggait Gibran karena elektabilitasnya menurun. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.